Campuran jamu-jamuan yang saya gunakan untuk ayam cukup digunakan hanya di musim penghujan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan peternak sekalian. Apa kabar rekan-rekan? Pada sore hari ini saya memberi pakan ayam saya. Sekarang ini rekan-rekan, dua kandang ini saya lepas rekan-rekan. Saya lepas karena untuk menjaga kebugaran si ayamnya. Nah, yang kandang ini belum saya lepas karena si pacek jantan itu dia sangat protektif dia tuh kan. Jadi dia tuh adalah jago pertama saya. Jadi kalau dia keluar, ini jago kayak gini habis dihantamnya kan. Cuma karena ayam ini lama dikurung, ya ini jadinya. Nah, ayamnya nih aduh. Udah bro. Nah, kayak gitulah rekan-rekan. Kondisi ayam saya alhamdulillah sehat-sehat semua rekan-rekan. Nih, yang di dalam juga makan campuran yang tadi rekan-rekan. Alhamdulillah dan lor. Ini ayam saya yang sakit, sehat walafiat. Pada sore hari ini saya ingin berbagi rekan-rekan campuran jamu-jamuan yang saya gunakan untuk ayam saya. Cukup digunakan hanya di musim penghujan saja rekan-rekan. Kayak ini kan di tempat saya ini musim penghujan rekan-rekan. Oh, tuh. Jam segini itu sudah mendung, nanti habis maghrib dia hujan, nanti dia berhenti lagi, nanti pagi dia hujan lagi. Nah, jadi itu harus saya siasati dengan jamu-jamuan. Jamu-jamuannya semuanya ada di dapur kita rekan-rekan, ada di dapur kita. Tidak ada bahan yang neko-neko dan juga tidak digunakan setiap hari. Bagaimana cara membuatnya rekan-rekan? Mari lanjut ke dapur saya. Bahan yang saya gunakan ini rekan-rekan, saya hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur saja. Kayak seperti ini, kunyit, bawang putih, jahe merah sama temulawak. Jadi bahannya ini aja. Dan cara bikinnya itu biasa dibersihkan, dipotong-potong, dimasukkan sini. Dan tidak juga mesti harus banyak bahan yang saya gunakan di kandang saya ini rekan-rekan. Kayak seperti ini bawang putih. Bawang putih ini pun bawang putih sortiran. Bawang putih yang kecil-kecil yang di tengah-tengah itu yang kadang kalau di dapur kita itu nggak pernah dipakai. Maksudnya dipakai tapi kalau udah terakhir-terakhir yang besar-besar udah habis, nah itu biasanya yang kecil-kecil dipakai. Nah, kita nggak perlu pakai yang besar karena sama aja dia bawang putih juga, ya kan? Kayak ini kunyit. Nah, kunyit ini bagus untuk luka dalam atau pencernaan ayam. Ya, kalau bisa yang tua. Ini kurang tua nih rekan-rekan. Tapi bisa juga lah. Ini jahe merah. Ya, ini bagusnya nih jahe merah. Kemudian ini temulawak. Temulawak ini gunanya untuk nafsu makan ayam. Tapi saya tidak semerta-merta, kadang-kadang bahan-bahan jamunya ini juga rekan-rekan. Tidak hanya ini maksud saya. Kalau seandainya ayamnya sedikit ngelentruk atau murung gitu ayamnya, maka bahannya bisa saya campurkan kayak merica dan pala. Nah, itulah cuman tambahannya. Kalau seandainya ayam itu sakit, jadi kalau ayam sakit itu saya berasumsi bahwa dia perlu ada sesuatu yang pemanas di dalam tubuhnya itu rekan-rekan. Nah, alhamdulillah setelah saya menggunakan jamu-jamuan seperti ini, ayam-ayam itu sehat rekan-rekan. Cara bikinnya mudah rekan-rekan. Semuanya dimasukkan kayak bawang ini. Kalau bawang putih digeprek aja. Digeprek ini biar mudah mukanya rekan. Untuk takaran jamu itu bebas rekan, tetapi jangan saling ada yang saling dilebihkan itu. Karena takarannya suka-suka kita aja rekan. Asal jangan rekan-rekan nanti dibanyakan bawang putih kan mahal juga harganya kan.
sit on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Kayak gini aja rekan-rekan, bisa dicampurkan di pakan. Tapi kalau jamu-jamu ini saran saya nggak usah dikasihkan saat kental, maksudnya diencerkan baru dikasihkan ke ayamnya. Kalau dia kebanyakan itu biasanya disimpan di botol. Tapi kalau rekan-rekan menginginkan untuk disimpan, maka difermentasi menggunakan E4. Tapi sebaiknya rekan-rekan, ini tidak mengajari. Sebaiknya jamu-jamuan ini diberikan waktu segar, maksudnya dibikin waktu segar, paling lama itu 1 minggu. Tapi kalau 1 minggu, karena pengalamannya orang jamu-jamuan itu saja kadang 2 hari dia sudah nggak dipakai lagi jamunya, karena kata dia situ sudah merubah khasiatnya, itu kata si tukang jamu. Tapi kalau saya, mengapa saya menyarankan maksimalnya 1 minggu? Karena saya rasa segar lebih baik, karena di tempat saya pakannya juga difermentasi. Jadi kalau semuanya difermentasi, kasihan juga ayamnya makan fermentasi terus. Tapi ya itu terserah rekan-rekan. Saya cuma menge-share apa yang jamu-jamuan yang saya pakai di ayam saya. Nah, saya menggunakan campuran yang seperti yang tadi. Kalau dia banyak kayak ini nih, ini biasanya seminggu nih rekan-rekan, untuk 3 kali pakai. Karena pemberian jamu di tempat saya itu tidak setiap hari rekan-rekan. Karena kalau setiap hari kita menggunakan jamu-jamuan seperti ini, nah, jamu-jamuan ini kan harganya lumayan juga rekan-rekan. Kita kan peternak yang gimana dia hemat, tidak perlu beli obat-obatan di toko pertanian, sedangkan ayamnya sehat. Nah itu, ya menggunakan seperti ini, dan tidak mesti harus setiap campuran pakannya menggunakan ini. Kalau saya hanya menggunakan ramuan seperti ini nih, hanya di saat musim hujan, dan itu seminggu maksimal 3 kali. 3 kali, kalau hari Senin saya kasih ya sekali, pagi saya kasih, sorenya enggak. Nah, tidak semata-mata kita harus kasih setiap hari selama musim hujan itu jamu ini. Tapi ya kalau modalnya oke, silakan saja. Saya rasa mungkin ayamnya lebih gurih karena dia dibumbui dari dalam. Tapi kalau saya maksimalnya 1 minggu 3 kali. Dan sekarang di tempat saya Indragiri Hulu, tepatnya di Kecamatan Rengat Barat, musim hujannya nggak nentu rekan-rekan. Kalau kayak sekarang ini mendung, tapi nanti hujan habis maghrib itu hujan sebentar, 1 jam sudah itu berhenti, nanti jam 10 malamnya hujan, nah gitu. Nah jadi saya harus bikin jamu seperti ini. Makanya sekalian lagi bikin jamu, lagian saya berbagi sama rekan-rekan. Terus terang aja rekan-rekan, selama saya baru berternak rekan-rekan, baru 9 bulan. Itu tetasan saya yang kedua yang saya gagal dari 70 berapa itu ekornya, itu mati 9 rekan-rekan. 9 mati ayam di umur 1 bulan. Ayamnya saya masukkan dalam kandang kloni yang sebelah sana itu, rekan-rekan tahu lah. Nah itu saya masukkan situ. Hujan itu saya biasa aja, saya kasih lampu, tapi hujan panas itu saya biarkan. Akhirnya mati satu. Saya pikir karena seleksi alam oke lah mati satu. Tapi karena peternak baru seperti saya, mati sejumlah itu tuh sangat menyedihkan. Karena ketika melihat teman-temannya besar, kita bayangkan kalau dia sudah sebesar itu juga. Tapi semenjak ya makannya fermentasi, kemudian dikasih jamu-jamuan seminggu 3 kali, dan itu hanya di cuaca-cuaca tertentu. Kalau cuacanya oke-oke saja dan ayamnya sehat-sehat, saya nggak rutin saya kasih jamu seperti ini. Kalau jamu seperti itu bagusnya kita yang minum. Gitu aja rekan-rekan campurannya. Jadi seperti ini kita masukkan ke botol ini dulu. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be
great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back. Nah, jadi seperti ini rekan-rekan. Ini adalah jamu-jamuan yang saya buat. Jadi setelah yang di blender tadi masuk ke dalam ini, kalau dia kental dikasih aja air. Kalau saya gunakan air mentah saja, air sumur. Nah, kalau ini udah pasti nggak bisa sekali habis rekan-rekan. Biar dia awet, ini kita kasih ini. Kemudian dikasih gula. Kalau saya biasanya gula putih aja, karena di rumah keseringan ada gula putih. Kalau kayak gini saya kasih 1 sendok gula putih, 2 tutup botol ini. Atau kalau rekan-rekan kasih 2 sendok, oke aja, nggak apa-apa. Nah, ini kalau rekan-rekan menggunakan ini 4 dan gula, rekan-rekan harus buka tutupnya ini per 1 hari. Jangan sampai 2 hari. Kalau enggak dia meledak rekan-rekan. Ini kalau ditutup gini, coba rekan-rekan biarkan aja sampai 3 hari. Pasti ini mengangkat ini begah gitu. Karena dia bergas. Nah, makanya saya tidak merekomendasikan kalau ini difermentasi lama-lama, karena pakannya juga ada juga kadar gasnya, dan si ininya ada juga gasnya. Nah, gitu aja rekan-rekan. Karena sudah sore, saya lanjut kasih pakan ayam. Untuk pakan ayam saya hari ini seperti biasa. Ini kebetulan ada nasi tadi pagi nih, nasi pagi. Saya sekarang ngasih makan sore. Ini campuran yang ada di video saya sebelumnya. Dan ini daun pepaya sama bunga kol. Bunga kol itu tahu rekan-rekan, kayak brokoli tapi dia putih. Nah, itu. Jadi kan bunganya itu dimakan, daunnya itu untuk ayam. Nah, kalau gini udah diponcang aja. Campur aja. Campur, yang jelas jangan terlalu basah. Campur aja rekan-rekan. Udah gini aja rekan-rekan, nggak perlu maksudnya obat-obatan dari luar. Ayam saya insya Allah setelah kejadian yang kematian itu yang saya ceritakan tadi sampai sekarang alhamdulillah, hujan panas, insya Allah ayam saya tidak pernah ada kematian. Oh ada, ingat saya rekan-rekan, ada 1 ayam saya yang mati itu saya beli umur 2 bulan, pindah ke tempat saya. Saya taruh di kandang tingkat 2 saya itu mati juga 1 ekor itu. Tetapi dia matinya kayaknya sakit dari bawaan itu, saya nggak tahu kalau dia sakit. Itu ada juga ada apa enggak ya di video saya itu. Nah, jadi ada 2 kali berarti rekan-rekan. 2 kali saya mengalami kematian ayam. Yang pertama itu tetasan saya yang kedua itu masih kecil, itu memang ayam saya sendiri. Nah, yang kedua matinya itu karena saya beli ayam. Ayam itu ternyata memang sakit rekan-rekan. Saya beli 2 ekor waktu itu, satunya mati, satunya saya jual. Rugi juga saya waktu itu karena ayamnya susut. Saya biarkan aja lah. Udah aduk seperti ini, langsung kasihkan makan ke ayam. Demikianlah rekan-rekan tips berbagi cara pemberian jamu-jamuan pada musim pancaroba. Alhamdulillah ayam-ayam saya ini sudah mau 2 bulan rekan-rekan ya. Nggak ada kematian alhamdulillah, dan kandangnya itu nggak tertutup, nggak dikasih lampu, dan dia kandang di luar. Nah itu jebakan maggot saya rekan-rekan. Alhamdulillah maggot ini nambah protein juga rekan-rekan. 1 minggu di sana nanti kita udah dapat telurnya. Nah tuh tengok tuh rekan-rekan, ayam kalau di kandang setelah keluar dia menunjukkan tajinya itu baru 1 itu, nanti ada lagi kawan-kawannya yang terpancing untuk bertarung.
Demikianlah rekan-rekan tips berbaginya. Mudah-mudahan rekan-rekan Salapiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.